Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan bagaimana perbandingannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hal ini sangat penting untuk kita cermati agar kita dapat memahami secara komprehensif undang-undang tersebut. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Aprista, NIM B1189199, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum pemerintahan daerah yang diampu oleh Ibu Fitria dan Profesor Suka. A few moments later. Sebelum kita mengetahui apa perbedaan antara kedua undang-undang tersebut, mari kita lihat apa sih pengertian pemerintahan daerah. Pengertian pemerintahan daerah, baik menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sama, yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Langsung saja kita lihat perbandingan antara kedua undang-undang tersebut. Yang pertama dilihat dari sisi asas-asas pemerintahan daerah. Dalam kedua undang-undang tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan ataupun perubahan yang mendetail. Hanya saja di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditambahkannya asas keadilan. Selanjutnya mari kita lihat penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu meliputi yang pertama yang menjadi kewenangan pusat dan yang kedua yang menjadi kewenangan daerah. Yang menjadi kewenangan pusat yaitu urusan mutlak atau absolut. Urusan ini meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, di mana urusan ini sebagian dapat diselenggarakan sendiri oleh pemerintah, sebagian juga dapat diselenggarakan melalui asas dekonsentrasi, dan juga sebagian dapat diselenggarakan melalui asas tugas pembantuan. Selanjutnya, yang menjadi kewenangan daerah. Yang pertama meliputi urusan wajib atau obligatori. Urusan ini adalah terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, urusan pilihan atau opsional, yaitu terkait dengan potensi unggulan seperti pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Perlu kita ingat bahwa keduanya diselenggarakan melalui asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, mari kita lihat klasifikasi urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu meliputi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, yaitu meliputi pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, moneter, dan fisik. Urusan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota yang terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib meliputi
pelayanan dasar, dan non-pelayanan dasar, di mana dalam pelayanan dasar harus sesuai dengan standar pelayanan minimal atau biasa disebut dengan SPM. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi sumber daya manusia, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Yang ketiga yaitu urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, yaitu meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan persatuan kesatuan, pembinaan kerukunan antar sara, penanganan konflik sosial, koordinasi tugas antar instansi yang ada di daerah, pengembangan demokrasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah atau tidak dilaksanakan instansi vertikal. Selanjutnya, maka dapat kita lihat perbedaan penataan urusan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang pertama, di dalam Undang-Undang Nomor 32, pembagian urusan pemerintahan diatur dalam PP, sehingga urusan pemerintahan daerah dapat mudah ditarik kembali oleh pusat. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23, pembagian urusan pemerintahan diatur dalam lampiran undang-undang, sehingga memberikan status ekonomi yang lebih kuat kepada daerah otonom. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Nomor 32 tidak ada pola atau model yang jelas yang digunakan dalam pembagian urusan pemerintahan pada setiap kementerian atau lembaga. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 ditentukan suatu pola pembagian urusan pemerintahan antara tingkatan atau susunan pemerintahan sehingga terhindar dari tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan. Yang ketiga, di dalam Undang-Undang 32 terdapat ketidakjelasan dan tumpang tindih kewenangan antara tingkatan atau susunan pemerintahan. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 terdapat keseimbangan beban urusan berdasarkan kriteria dan prinsip pembagian urusan pemerintahan yang sudah ditentukan. Yang terakhir, di dalam Undang-Undang Nomor 32 terjadi ketidakseimbangan beban urusan pemerintahan antara pemerintahan kabupaten atau kota dengan provinsi. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23, urusan yang mempunyai dampak ekologis yang serius hanya diotonomikan sampai ke daerah provinsi, sehingga relatif mudah dikendalikan. Selanjutnya, perbandingan antara kedua undang-undang tersebut jika dilihat dari hubungan kepala daerah dengan DPRD, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 disebutkan bahwa hubungan kepala daerah dengan DPRD hanya terkait Restra Pemda, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hubungan keduanya yaitu menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan kombinasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah sebagai penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Distribusi urusan pemerintahan diatur secara lebih rinci. Perubahan antara kedua undang-undang tersebut tidak terdapat perubahan yang signifikan. Namun, perubahan undang-undang tersebut dilakukan demi tercapainya pengaturan yang sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut menjadi efektif atau tepat sasaran.
Oke semuanya, thank you for watching. Jangan lupa like dan komennya ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.